Selamat malam Jebretim. Gak janjian Anda. Gak janjian. Tiba-tiba ada Hanif Tamrin di sini. Halo Jebretim. Apa kabar nih? Gue gak sabar lagi nih buat ketemu sama Jebretim. Kali kan gue di sawernya rada banyak gitu kan hari ini. Bentar. Lo kan emang terkenal dengan Nif ini ya. Dengan terkenal lo lumayan toa di sini ya. Iya. Jadi mungkin banyak yang kangen dengan Hanif Tamrin. Dan di hari Rabu ini Mardel dan juga Hanif Tamrin akan nemenin lo bersama dua pandit lagi. Ada yang senior, ada juga yang baru masuk nih ya. Yang Hanif, senior, wah kan sudah terbang dia segitu lama ke Amerika. Gue ini magnet gue kagak dikasih. Nggak ada oleh-oleh. Kagak ada. Padahal lo yang bayarin. Padahal gue yang bayarin. Emang tuh, Koci. Ya udahlah ya, lo terima aja nih ya pokoknya tenang aja karena Coach Justin tuh happy dibayarin tiket pesawat sama Hanif Tamrin. Abis itu juga Belanda semalam akhirnya lolos juga Piala Dunia. Jadi happy banget dan semoga aja menular di episode kali ini DPI bersama Mardel dan juga Hanif dan juga antara ada Koci dan juga ada Akbar nih yang kayaknya deg-degan untuk bisa bertemu dengan Hanif Tamrin sebagai bad cop dan juga Koci sebagai good copnya nanti. Ntar dulu. Kebalik ya? Ntar dulu. Lo nonton Brazil Argentina kan tadi malam? Nonton. Pas gue lihat line up, gue bingung gitu Del. Kenapa? Nih gue pikir nih pelatih Brazil oleh apa ya? Jangan-jangan. Masa Fred di starting 11? Tapi emang bagus kan Kan sebenarnya. udah ngadi-ngadi. Kan Kayak ngadi-ngadinya keluar nih. Kayak nggak ada pemain bagus lain aja di Brazil yang bisa main di tengah gitu Iya, maksud tapi gua. statistiknya Fred emang bagus di Brazil Rambutnya kan. doang yang bagus, kagak ada. Ya udah, ini daripada nanti makin rame netizen nih Hanif sama Mardel ngapain sih di awal-awal? Kenapa nggak Nesa? Pokoknya kita juga pengen ngasih tahu meskipun Hanif suka ngomong ngadi-ngadi, yang ngadi-ngadi itu udah pasti yang namanya adalah ini nih, pakai GeForce Fast Moving Automotive Project produk lokal asli buatan Indonesia dan punya pabriknya sendiri. Yang mau langsung beli atau tanya-tanya spesifikasi harga dan juga langsung aja ke Tokopedia, Shopee dan juga Blibli dan juga Bukalapaknya GeForce. Atau lo juga bisa lihat nih, ada program yang namanya program beli sekarang pasang nanti kapan aja dan di mana aja. Langsung aja follow @GeForce_ID sekarang right now untuk tahu spesifikasi dan juga promo-promo menarik lainnya. Dan kalian semua aja berarti tidak bakalan rugi bisa follow akun Instagramnya GeForce_ID karena ini miminnya bener. Miminnya nggak kayak mimin Jebret Media. Oh, yang suka ngomporin kayak suka bikin kuis tapi nggak jelas gitu. Nah kalau yang ini benar gitu, suka bikin kuisnya tuh benar gitu. Iya. Tiba-tiba iya. jawabannya pemain antah berantah Liga Yunani gitu kan. Nah kalau yang ini benar. Abrar. Ya udahlah. Oke, langsung aja kita panggil untuk keseruan DPI hari ini bersama Mardel, Koci dan juga Bang Hanif plus ada satu lagi yang namanya Akbar. Let's go. Nanti dulu, resleting lah. Nanti dulu. Kenapa ugal-ugalan? Bang Lapet, Yan Bapista. Ian, Ian. Putra kalau tahu lawan Ian yang tadi videonya seperti itu sebenarnya nggak usah stand up. Langsung aja main dua kata lucu. Atau sekalian sama komentatornya Rita Sugiarto. Jadi bukan Liga Indonesia lagi, jadi Liga Dangdut. Di Liga 16 besar UEFA stand up olahraga league udah semakin ketat, semakin ger dan ditambah dengan kedatangan juri tamu rekan Oki Rengga di podcast agak lain juara suci 6. Siapa lagi kalau bukan Indra Jegal yang dijamin dar sudah dapat disaksikan hanya di Jebret Media TV. Malam hari ini sudah bersama para pandit-pandit kawakan plus salah satu pandit yang sebenarnya deg-degan nih. Ini adalah Bar. Ini lo adalah kesempatan emas. Bisa sama Koci. Kalau kemarin Dendi sama CEO itu berhasil mengambil hatinya netizen Jebret Tim. Karena lawan lu tuh bukan Bang Hanif, bukan Koci, tapi adalah Jebret Media atau Jebret Tim yang akan menilai lu. Udah siap belum? Saya siap karena ini sebelumnya saya disclaimer dulu.
saya sangat membuka diri untuk para netizen Jebret Media, Jebret Tim khususnya Ya. yang memberikan kritikan-kritikan tajam terhadap saya. Saya sangat menerima dengan baik karena kalian adalah keluarga saya juga. Wah iya, keluarga. Karena saya juga berangkat dari Jebret Tim juga. Oh, Jadi iya, dari iya. cuma nonton. Ya sekarang ada kesempatan di sini, saya bersyukur dan tetap saya cinta terhadap kalian semua lah. Oke, nanti Coach dan Bang Hanif juga punya tanggapannya sendiri, tapi sebelum kita bahas yang lolos ke kualifikasi Piala Dunia, aku juga pengen menanggapi sedikit soal timnas yang dimana semalam ya mungkin Jebret Tim juga udah punya perspektifnya sendiri. Silakan, semoga makin berkembang nantinya untuk timnas Indonesia. Kita doakan bersama-sama dan pastinya besok bakal dibahas selengkapnya di Depdagri. Gitu ya. Dan udah dengan informasi cerdas cermat. Bentar, sorry, Apa, Coach? gue potong bentar. Gue kemarin itu banyak netizen minta gue nonton. Boleh Coach, silakan. Tapi karena gue kemarin ribet banget lah. Jadi gue capek banget. Gue nonton sedikit. Oke. 10 menit, 15 menit. Di menit keberapa tuh? Babak pertama, babak kedua Coach? Babak pertama. Oke. Gue agak bingung. Itu ada satu pemain yang lengannya dinaikin. Dan gue pertanyaan itu 90 menit main kayak gitu. Coach Hiro juga kali dia. Dan tujuannya apa itu maksudnya? Habis vaksin kali Coach. Oh mungkin ya. Lupa diturunin. Cuman gue nggak habis pikir aja. Ya namanya juga gaya ya Coach, cuman ya udahlah. Meskipun banyak gayanya, semoga juga hasilnya bisa bagus Loh, nanti buat timnas. kalau banyak gaya mainnya kayak Neymar oke aja. Iya kan? Iya benar. Tapi kalau lawan Afghanistan kalah, ya gue nggak tahu lagi harus ngomong apa. Oke lah, baik. Kita juga akan ngebahas dari timnas, kita pindah ke Belanda hari ini untuk ngobrolin bersama Coach Bang Hanif dan juga Akbar. Coach, melihat pertandingan semalam nih, Belanda akhirnya lolos otomatis ke Piala Dunia. Tanggapan lu sendiri untuk pertandingannya overall gimana, Coach? Kalau lu sebagai penonton netral, itu akan sangat membosankan. Tapi gue kan sebagai fans Belanda. Ya. Jadi untuk gue, in this case, yang penting Belanda lolos dengan skornya. Tapi yang gue nggak paham ini satu. Kenapa? Apa, Coach? Norway itu harus menang. Kalau menang, mereka akan berada di rank 1, rank 2. Ya. Oke? Mereka berharap bahwa Belanda itu akan ngepres. Tapi ternyata Van Gaal nggak tolol juga. Ya. Jadi nggak dipres. Counter Counter attack yang mereka harapkan tidak didapatkan. Babak pertama, 0 shot, 0 on target, 0 off target. 0, bener-bener 0. Belanda dapat 5-6 setengah peluang. Cuman masalah Belanda ya seperti Itali, yaitu nggak ada goal getter. Ya. They can create, tapi mereka susah untuk cetak gol. Finishingnya. Nah akhirnya, dan itu sampai menit 80-an, Norway itu mainnya gitu-gitu aja. Hanya pergantian pemain. Gue kalau jadi PSSI-nya Norway, itu gue gantung itu pelatihnya. I mean, dalam pertandingan krusial gitu, lu kalah 1000-0 atau 1-0 atau 0-0, it doesn't matter, you still lose the game, ngerti nggak? Tapi setidaknya ada upaya untuk menyerang dari Norwegia. Terlihat di Nordfit di menit berapa itu kreasi serangannya Norwegia. Lu tahu 90 menit berapa shot mereka lakukan? Berapa? 2 off target, dan off target dia tuh bener-bener kena burung. Jadi bukan Burungnya siapa? Jadi bukan off target nyaris ya. Kan bisa tuh beda 1 senti itu kan off target. Ya. Ya. Tapi ini bener-bener tinggi, nggak ada bahaya-bahayanya. Dan gue bilang ya stupid. Norway itu bener-bener mainnya stupid. Pada saat tertinggal 1-0 baru mereka oportunis mainnya. Tapi dengan komposisi pemain seperti Norwegia, kita harapkan seperti apa, Coach, untuk melawan tim sebesar That Belanda? is not true. That is Standarnya not beda, true. Coach. Belanda besar itu di atas kertas. Sejarahnya. Sejarahnya. Lu pernah lihat Belanda pada saat mereka dipres? Kelimpungan loh. Tapi dipresnya 5-6 orang, bukan 3 orang. Kemarin mereka ngepresnya 3 orang depan. Ya pasti keluar. Dan 60-70% keluar, 30-40% long ball juga. Oke. Dan buat gue sih sebenarnya lebih kepada faktor ini membuktikan ya, buat gue faktor pelatih gitu. Van Gaal berarti pelatih bagus. Louis Van Gaal buat gue pelatih berpengalaman. Gue nggak bilang pelatih bagus, Aha. karena pelatih sebelumnya Ya, sekelas Gary oke. Neville buat gue. Berpengalaman setuju. Iya, berpengalaman gitu, dan mungkin pelatih sebelumnya itu bisa aja tersandung di game-game kayak gini, gitu. Udah tersandung game pertama kalah lawan exactly, Turki. maksud gue. Turki, ya. Dan itu kan yang membuat lo berbeda antara pelatih berkelas, pelatih berpengalaman sama pelatih yang memang belum level itu adalah
Level Ole Gunnar Nah Solskjaer. itu level Ole gitu Masuk kan. lagi olehnya, boleh Maksud ya. gue itu Ntar ya, kita bahas MU. ketika pertandingan yang benar-benar very important, lu akan leading towards results, bukan proses, bukan Iya. dalam artian lo main cantik, lo main apa. Dan satu yang gue sangat appreciate Koci, dengan Louis van Gaal, gue ngelihat Frenkie de Jong bermain di posisi yang tepat dan dia bermain menurut gue sebagai center of play itu tadi malam bisa dibilang bagus. Sebenarnya hampir semua main bagus ya. Kecuali mungkin Klaassen yang agak kurang. Bergwijn dan juga main bagus. Depay banyak buat peluang. Depay peluang betul. Banyak. Dan Juma Praktis semua bagus, cuman memang kelihatan bertahan sekali. Contoh si Daley Blind sama si Dumfries itu nggak terlalu sering come up, ya kan? Jadi mereka benar-benar mengantisipasi counter attack-nya Norway yang benar-benar nggak dapat. Oke coach, tapi kan tadi lo bilang sempat di awal adalah kurang-kurang oke lah Belanda mainnya. Cuman tadi lo juga ada statement bagus sebenarnya, tapi lebih mengarah kemana nih? Sebagai kalau gua memposisikan penonton netral emang membosankan, tapi menurut lo bisa baik gitu pemain-pemainnya Gini, Belanda? Gue bilang sebagai penonton netral itu membosankan karena untuk menciptakan sebuah pertandingan bagus itu ya. butuh dua pihak. Apa aja tuh coach? Dua-dua harus mau nyerang. Nah, Norway-nya ini nggak mau. Dan Belanda nggak kepancing. Tapi Belanda tetap berusaha menyerang dengan porsinya tidak terlalu banyak ambil risiko sehingga pada saat di counter mereka tetap cover. Cuman bermainnya sangat berhati-hati. Nah, pemainnya bermain cukup bagus dengan catatan yang penting hasil. Lu bisa mendapatkan sebuah pertandingan baru kalau it takes two to tango. Ngerti nggak? Harus dua partai. Nah, Norway ini nggak mau ikut main. Ya. Mereka hanya berharap Belanda ngepres sehingga mereka bisa melakukan counter. Ya, Belanda nggak tolol itu, setolol gitu kan. Karena skor seri pun Belanda juara grup loh. Nah, ya. Dan peluangnya banyak Banyak tadi ya. malam. Oke, tapi menurut lo Bar, ketika tadi Coach bilang ya udah Belanda nggak mau main menekan juga akhirnya Norwegia juga nunggu-nunggu aja. Cuman sebenarnya sekelas Belanda melawan Norwegia ini, apakah memang harus bermain seperti itu? sebetulnya kalau berkaca pada statement Coach tadi, kan, mana penonton netral melihat permainan Belanda sedikit membosankan, saya kurang setuju karena Kenapa? dengan kualitas pemain yang seperti ini ya kan, dibandingkan dengan berkaca pada World Cup sebelumnya yang juga Van Gaal yang menangani itu, sebetulnya Belanda bisa mengangkat, Van Gaal bisa mengangkat standar pemainnya ke level yang lebih tinggi, ya kan. Permainan kita lihat juga perubahan formasi yang berani dilakukan oleh Van Gaal juga kita harus kasihkan poin penting. Bagaimana permainannya itu, Perubahan apa? kalau dari World Cup yang dulu kan Oh, kita oke, pakai 3-4-3 sekarang, ya, nah ini yang harus kita kasih kredit poin, dan saya tidak setuju ketika ada yang mengatakan bahwa Belanda sedikit terseok-seok. Saya tidak setuju. Kenapa? Karena ya itu tadi standarnya sudah disesuaikan oleh Van Gaal terkait pemainnya itu. Ya, cuman kalah sekali ya di grup. bentar. Nah, kan 7 match di kualifikasi cuman Bentar, Bar. menang besar lawan Turki juga. Lu kalau lihat 2014, Ya, lu lihat skuadnya Belanda kayak apa? Itu setengahnya itu bintang loh. betul. Van Persie, 80%, Robben, you name it lah. Schneider. Sekarang siapa bintangnya di Belanda? Makanya itu Van Gaal bisa menyajikan dan mengadjust bagaimana bermain cantik dengan pemain yang standarnya tier 2 lah. Masalahnya nggak main cantik. Gak main cantik. Nah, Kalau menurutku main cantik, kenapa? Karena Kenapa, coba? aliran- Lebih dalam, lebih dalam. Kenapa? Jelaskan kenapa menurut lu main cantik. aliran bola lancar. Kita bisa melihat bagaimana pemain, betul kata Koji, back-back sayap tidak banyak melakukan overlapping, tapi umpan jauhnya akurat, diagonal passing itu yang bisa membongkar Norwegia Iya, yang bermain bertahan. Betul, tapi pada saat mereka dapat bola, contoh si Danjuma dan Bergwijn dapat bola, ujung-ujungnya kembali lagi ke belakang. Mereka melakukan ball possession, ngerti nggak? Ya, Ta- ball possession. Tapi tidak terlalu banyak, benar-benar peluang besar itu sebenarnya golnya Bergwijn. Bergwijn. Itu benar-benar permain bagus karena di menit 80-an staminanya Norway udah menurun Ya, kan. mungkin tidak 90 menit bermain bagus, tapi Belanda bisa bermain bagus di satu momen lah. oke. Belanda itu lebih kalau gue bilang mengontrol the game. They Ya, control yes. the game. Exactly. Karena in this case seperti si Hanif tadi bilang, ada momennya di mana lu main bagus. Lawan Turki main Lawan bagus. Turki, ya. Ngerti nggak? Tapi ini very crucial game. Iya. Game sebelumnya mereka 2-0 unggul, 2-0 ke kena comeback. Sampai nggak bisa lolos. And this time they have to win atau at least seri untuk jadi juara grup. Makanya mereka nggak penting lagi main bagus atau enggak. Oke. Tapi yang penting main Results. solid lah. Iya. Main solid, Convincing. result oriented.
game. Lo control the game, nggak banyak kecolongan counter attack dan you get results. Itu yang paling penting di partai krusial kayak gini. Jadi menurut lo yang ngadi-ngadi ini Akbar berarti sekarang ya Bang Hanif Ya kalau dibilang main cantik sih ngadi-ngadi, Brar. Masa main cantik kayak begitu? Enggak 90 menit, tapi ada momen di mana Ada momen iya. Ada momen pasti lah. Bro, Yang penting kan hasil itu. Coba gimana Bang Hanif? Coba main gimana Bang cantik Hanif? tuh kayak Barcelona, era Pep Guardiola, Era Man Pep City Guardiola. sekarang. Iya. Itu Emang Man City masih main cantik sekarang? Main cantik gila lo. Nggak kayak Juve sekarang. Walaupun nggak ada striker gitu kan, masih main cantik gitu. Iya, Kalau masukin. Belanda, menurut gua kan emang dari Van Gaal aja emang orangnya kan sistem sepak bolanya kan rigid banget, nggak Iya. fluid Nggak gitu. fluid, ya. Ya jadi menurut gua terminologinya mesti dibenerin kalau main cantik itu seperti apa, mendominasi aliran bola, kemudian Create peluang chances, banyak. iya. Kalau misalnya lu bilang lu mengontrol pertandingan tapi bolanya lebih banyak di tengah lapangan, bukan di daerah Iya, berbahaya iya, betul. lawan, ya lu Iya. nggak main cantik Iya, dong gitu. betul. Karena Norway memang tidak mau bermain dan Seperti Belanda iya. nggak mau ambil risiko. Nggak mau Nah, risiko. lu bedain kalau Man City yang lawan situ udah tetap di sono Masuk, di iya, di iya, iya, gawangnya iya. lawan Betul. gitu. Oke. That is true. Nah, Mas Bang Hanif, kalau ngeliat tuh berarti kan Van Gaal juga bisa. Tadi lu bilang pintar lah ya, berarti berpengalaman, Berpengalaman. gitu. Lo ngelihat mungkin nanti prediksi atau mungkin intuisi lo nanti untuk Belanda di Piala Dunia sebelum ke Koci dan juga Akbar, lo melihatnya seperti apa sih? Knockout pasti lewat. Knockout Dia lewat? pasti maju ke babak knockout. Kenapa? Karena gini, Van Gaal itu berpengalaman di kompetisi level turnamen ya. Bukan liga ya? Bukan liga, dia juga berpengalaman di Bayern Munich dia juara, di Premier League Barcelona juga. dia juara Tapi gitu. lebih kuat di Di sisi Ajax, turnamen. Nah, di tapi AZ. turnamen Van Gaal menurut gua mau main jelek gitu maksud gua untuk dapetin results Kemenangan. gitu. Ya. Dan itu kadang krusial. Kadang krusial kalau contoh kayak Guardiola lah. Kadang kan suka ngadi-ngadi. Lagi krusial. Overthinking ya, Iya, overthinking, lagi overthinking, krusial. ya, Kadang ya. dia Enggak, gue nggak setuju kalau soal itu. Kenapa, Coach? Kenapa, Coach? Mana ada pelatih Kenapa, overthinking? Coach? Enggak lah. Gua nggak Ingat, bilang Coach. overthinking, yang bilang dia. Yang gua bilang ngadi-ngadi kadang gitu kan. Enggak. Tiba-tiba dia bikin main 3-5-2 lah. Itu lawan Itu genius, Pep kan, itu Pep kan. genius, Pep. Kalau Koci dibilang jenius kalau hasilnya bener, hasilnya tuh Ya kan nggak proven. selalu benar. At least itu pendapat dari penonton. Yes, win or lose kan. Karena sebagai mantan pelatih, gue tahu you take risk. Yes, yes. setuju. You take risk kadang berhasil, kadang tidak. Iya. Dan risk yang lu ambil itu ada dasarnya. Iya, benar. Dan Contohnya, penonton itu hanya cuma lihat hasil. Ya, Gue contoh. mengalami itu semua. contoh tadi lo false nine itu perjudian dia yang berhasil kan. False nine ketika dia naruh Messi sebagai false nine itu berhasil. Gitu. Tapi ada beberapa juga shotsnya dia yang call shotsnya yang salah beberapa kali di momen yang tidak pas sehingga ketika terekspos. Nif, lu nggak bisa kardus kayak gitu. Nif. Dengerin, gue nggak bilang lu salah, cuman lu tidak bisa berharap seorang pelatih menempatkan sebuah perubahan dalam kesebelasannya, terus semua harus berjalan lancar. Nggak make sense gitu loh. Paham. Nah, kalau dia membuat sebuah perubahan, 70% dari total pertandingan dia main bagus dan menang, itu udah sukses. Jadi nggak mungkin yang Hanif tadi bilang itu kadang nggak berhasil, pasti nggak ada nggak berhasilnya, Nif. Iya, tapi kalau lawan lo sekelas Lyon gitu kan, menurut gua ya. Jangan kalau meremehkan lawan- Lyon juga. Ya enggak juga lah, Koci. Tapi kan secara kalau kita ukur kedalaman Di skuad atas dan- kertas, di atas iya. kertas iya gitu. Karena kan Tapi bukan berarti pertandingan lu menangkan di atas kertas lu harus menang kan? Iya, tapi Itulah indahnya sepak bola. paham, tapi nggak menurut gua sebagai Iya, pengamat juga nggak perlu juga lo merubah sesuatu yang di saat yang krusial gitu Bar, loh. gua tahu lo gatel pengen ngomong, ayo. Ngerti nggak tadi yang diomongin sama Coach sama Bang Hanif? Kalau masalah overthinkingnya Pep, ini saya setuju sekali karena terakhir lawan MU yang udah menang 2-0, Pep di pinggir lapangan juga masih tetap terlihat Itu gusar. bedanya pelatih berpengalaman sama yang nggak berpengalaman yang cuma duduk doang Itu gitu. nggak ada hubungannya dengan overthinking, bro. Nggak ada. Lu lihat pelatihnya. Match preparation juga setuju ketika melawan Lyon ada sebuah perubahan yang itu sangat tidak perlu sebetulnya kan. Nggak, itu kebetulan tidak berhasil, tapi dia membuat perubahan away lawan Madrid Perubahan dan kan- berhasil dan menang. Di situ orang diem. Karena sebagai pelatih, gue pun melakukan hal yang sama. Kadang perubahan nggak berhasil, dihajar kita. Iya, pasti. Perubahan berhasil, mendadak kita hebat. Kan nggak make sense gitu loh. Iya. Karena semua pelatih itu pasti punya dasar. Iya, dengan false nine-nya yang sudah berhasil diterapkan oleh Pep dengan skema permainan yang sudah pakem. Tapi tetap
apa ya istilahnya? Apa? Istilahnya Ayo apa? Ini kalau Pep kan overthinking katanya, kalau Ole kurang thinking. Iya. Bukan Emang nggak mikir ya? Kurang thinking. Nggak bisa thinking, beda itu. Bukan kurang thinking Iya, lagi. iya, Lu iya. udah pengalaman Untuk masih ada thinking. thinking. Dia nonton Brazil Ini kan? kagak thinking. Dia nonton Brazil Argentina kan? Enggak no Iya, Lu nggak nonton lu ya? Tidur gila. Lu kira gue nggak bisa tidur Gue apa? pikir Ole yang latih. Masa ada Fred? Ya udah, kita balik lagi ke Belanda, Bar. Lo ngelihat Belanda peluangnya di Piala Dunia tahun depan kayak gimana sih, Bar? Tadi kan Bang Hanif udah. Gue knockout gue tadi, masuk knockout. Peluangnya lolos fase grup ya kan? Lolos fase grup karena kita lihat juga kompetitornya di di turnamen Piala Dunia ini praktis cuma mungkin hanya Jerman, hanya Prancis pun sudah menurun kan. Spanyol. Spanyol masih mencari jati diri juga. Jadi Belanda ini punya chance besar lah untuk lolos fase grup. Oke. Dengan tangan Enggak, dinginnya Van Gaal. justru gue bilang Belanda wajib berdasarkan kualitas yang mereka Gimana, miliki. Coach? Untuk gue tidak pernah bilang masuk juara dunia atau 4 besar, tapi gue bilang grup harusnya wajib lolos. Ya. Siapapun, ketemu siapapun. Karena emang kualitasnya memang Karena yang mumpuni. lolos 2 kan. Ya. Nah jadi pasti mereka kalau nggak salah di pot 2. Pasti ketemu satu yang berat di pot 1. Nah pot 3-4-nya harusnya bisa. Tergantung undiannya juga di Iya. fase knockout. Tergantung Contoh kocokannya. kayak Inggris lah, waktu di Euro kan terakhir kali. Inggris yang itu sebelumnya. bangke tau nggak? Lu gimana Kenapa, satu Coach? grup? Kenapa, Coach? Lu Dapat yang lemah semua gitu. Iya, iya. Lu gimana satu grup ada San Marino sama Andorra? Nggak make sense gitu loh. Itu San Marino Andorra itu kan harus dipisah. Itu Iya, kan iya. Potnya harusnya beda ya. Andorra itu lebih kecil daripada Jakarta. RT-nya Kelapa Gading. Itu bisa jadi satu grup ditambah Hungaria, Albania. Oke. Yang lolos Poland. Please deh. Oke, iya. Jadi iya. bener-bener gua nggak ngerti yang bayar siapa, Jangan gitu dan dong. berapa apa. Poland kan ada Szczesny, Koci. Ada Ada Peruzzi. Ex Arsenal. Inggris itu luck banget. Lah kalau gila. yang kata harusnya dia bisa menang lebih banyak ya, nggak semua Satu 10-0, grup sama 7-0 San ya. Marino sama Sama Andorra. kayak World Cup terakhir juga kan jalannya kan mulus banget Inggris karena masalah Ya, sekarang undian juga. lucknya udah Itu lucknya penting. lucknya udah lewat lah Lucknya Inggris udah itu. lewat ya. Kita akan lihat nanti kalau Coach dia bilang lucknya lewat. Kalau menurut Jebret Tim, buat Belanda nih bagaimana tanggapan lo untuk di Piala Dunia nanti? Silakan taruh di kolom komentar. Sambil kita pindah ke tadi yang udah ngebahas soal Brazil Argentina. Memang akhirnya Argentina meskipun seri akhirnya lolos ya, karena Chile juga semalam tadi pagi kalah kan. Nah, kita nggak terlalu banyak soal bahas Brazil Argentinanya. Kita nggak bahas soal nih PSG nih. Bang Hanif, kita mau PSG soal Emang ada di rundown ya? Kok gue baca rundown nggak ada? emang nggak baca. Mana ada lu nggak pernah baca rundown. Wah, Abrar kacau nih. Terus kacau. Brar, Abrar. taruhan lagi Brar. Oke, tapi polemik nih. Karena kan memang Messi akhirnya lebih mementingkan timnas katanya Bang Hanif. Nah, lo melihat polemik atau berita-berita di media kayak gini, menurut lo PSG dan Messi itu seperti apa sekarang? Kalau dari dulu Messi emang merasa timnas itu penting. Ya iyalah. Dari sejak dia masih di Barcelona berkali-kali dia nggak dalam kondisi fit tetap main buat Argentina. Bahkan ketika dia udah memutuskan pensiun comeback lagi, membuktikan betapa Labil ya, bukan labil. betapa cintanya Oh. gitu kan. Messi terhadap negaranya. Nah, cuman kan kalau Lu masalah fans MU banget ya, kardus banget lah. Dibilang orang cinta negara dibilang labil. Cuma Aduh. itu karena masalahnya, karena apa gue bisa ngomong labil? Karena dia cedera. Cedera, terus Ya. dia bilang dia akhirnya mau putusin, ya udah gue nggak mau ngebela timnas lagi, pensiun lagi gitu loh Coach. Bukan gimana? sedikit Apa? tentang Bram? itu. Iya. Ya mungkin karena ya kita bisa tahu Messi itu di PSG masih baru, jadi mungkin kadar cintanya terhadap tim masih belum Masa? belum lebih ya. Tapi kan profesional dia, Iya, pemain profesional iya, dan Messi bukan hanya sekedar pemain bintang, dia juga mega bintang. Sebelum kalau kita bicara tentang match preparation sebelum pertandingan ya, Messi kan sering melewatkan laga di PSG dari 16 match cuman Nggak, bentar. dari 8 match Dia cuman- melewatkan laga itu apakah dia pengen nggak mau main atau makanya itu kita bisa melihat mungkin kalau ada yang tahu sebelum Nggak fit, ya. sebelum disusun pemainnya kan ada yang namanya match fitness ya Bang, ini pasti paham betul match fitness, match sharpness. Nah, kalau pemainnya sekelas mega bintang seperti Messi pasti ditanyain dulu bagaimana siap bermain atau tidak, ya kan? Apalagi dia mega bintang seperti itu kan, bagaimana siap bermain atau tidak lah. Kalau Messi bilang tidak karena masih belum istilahnya menyimpan tenaganya untuk timnas di kualifikasi. Enggak. Gimana, Coach? Gue ngelihat dari sudut pandang yang sangat berbeda ya. Karena
kalau lu tadi bilang PSG, gue tidak melihat PSG-nya. PSG adalah sebuah institusi, klub. Gue lihat sosok Leonardo. Oh, ya. Gue bilang ini statement dari Leonardo, Ya. bukan dari PSG. Leonardo itu pengen pansos terus. Kenapa? Kenapa, Coach? Di awal musim nama Leonardo sebagai dirtek nggak kedengeran sama sekali. Betul ya. Messi datang, Ramos datang, bla 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 datang. Yang mau siapa? Pak Nasser. Nasir, oke. Ngerti nggak? Bukan Leonardo. Makanya dia keluarkan statement itu seolah-olah dia pengen jadi pahlawan kesiangan. Gue kan nggak pernah Leonardo sebagai dirtek nih katrok di mana-mana gagal. Sebelumnya di mana sih Coach Leonardo? AC Milan. AC Milan. Oke. Pernah di PSG juga dipecat. Oke. Kan ditarik lagi. Awalnya jadi pelatih, Head coach. jadi Iya. coach gitu kan. Terus ya so-so lah, terus rubah jadi dirtek gitu kan. Terus jadi dirtek lagi di PSG gitu. Menurut gua satu klub semuanya pengen pansos nih. PSG ini emang klub pansos. Karena Baru kaya, OKB. selama ini pernah nggak kita dengar nama Leonardo? Oh ya Leonardo hebat karena dia mendatangkan Messi. Leonardo hebat karena dia mendatangkan Ramos. Enggak, karena kan maksud gua Nggak pernah kedengeran sama sekali Leonardo. sebagai institusi, contohnya ketika kemarin terjadi yang super club gitu kan. Dia Nah, itu pengen jadi dia pahlawan pengen jadi pahlawan aja. kesiangan. Jadinya kan yang ngegantiin Andrea Agnelli sebagai apa namanya presiden ECA itu kan si Nasser. Nasser. Dia yang mengambil akhirnya kan. Nah, karena mau kayak gimana ya klubnya gitu-gitu aja gitu kan masalahnya. Jadi kembali lagi ke statement itu yang lu bilang tadi PSG. Kalau gue bilang ini murni dari Leonardo. Dia ingin ngebuktikan. Gue ini dirtek lo. Sehebat-hebatnya Messi, lu hanya pemain. Tapi gue dirteknya. Dan gue merepresentasikan atas nama PSG. Oke. Ngerti nggak? Bisa lebih ke situ ya Iya, arahnya. seolah-olah Ya. dia ingin apa namanya membela atau mendukung PSG agar pemainnya fit, nggak boleh bla bla bla. Tapi kalau lihat lebih dalam lagi, ini orang pansos. Karena nggak pernah dianggap. Oke, kalau menurut Jebretim gimana buat polemik di PSG sendiri silahkan taruh di kolom komentar. Tapi Bang Hanif sedikit. Tadi kan ini soal tadi Nasir ke yang ngomel lah Messi atau mungkin Neymar juga yang akhirnya cedera. Emang Nasir ngomel? Nggak, maksud gue tadi yang Leonardo, sorry. Eh. Mewakili. Salah dikit Coach, mohon maaf. Kardus. Nah, lo ngeliatnya tapi polemik kalau misalnya kita balikin. Ini dari pemain yang memang tidak nyaman. Contohnya Donnarumma gitu. Polemik di PSG ini seperti apa sih? Udah sejauh apa sih? Udah jor-joran di awal, keluar duit banyak, beli mega bintang, akhirnya banyak masalah akhirnya di sekarang ini di pertengahan musim. Indikatornya gampang aja sih menurut gua gitu kan. Jadi ada quote dari ruang gantinya PSG yang menjelaskan bahwasannya bahkan nggak ada bahasa Prancis yang dominan di ruang ganti. Gitu. Justru orang lebih banyak ngomong Spanyol atau bahasa Inggris. Gitu. Salah sendiri ambil pemain dari segala ujung Dunia. Maksud gua itu udah ujung alarm dunia. gitu kan. Ya. Itu terkait apa yang terjadi di ruang ganti itu kan sanctuary di mana lo tuh harus punya SOP dan peraturan yang jelas. Gitu kan gimana pelatihnya menerapkan peraturannya. Nah, menurut gua banyak banget yang get away karena begitu banyak mega bintang di sana. Gitu contohnya Messi, Neymar gitu kan. Neymar selalu get away dengan semua trik dan segala macam. Setahu gue iya. Messi nggak bisa bahasa Inggris loh. Iya. Iya, itu maksud gua. Maksud gua kalau di let's say di Juve gitu kan Koci. Ya, pasti kan bahasa Inggris ya. dimaksimalin. Kenapa Juve? Harus dimaksimalin lo belajar bahasa Italia atau di ruang ganti kayak let's say di Manchester City gitu. Tetap walaupun ada dulu ya zamannya Pellegrini ada geng Eropa Timur, Stefan Jovetic, terus juga Nastasic, terus ada Edin Dzeko, ada geng South America gitu kan. Tapi tetap lo harus di ruang ganti Speaking in lu English. bahasa Inggris Ya, gitu karena lu ada di klub itu gitu. Nah, ini mungkin yang itu baru satu indikator. Terus yang kalau kita bilang Messi katanya pemain terbaik dunia gitu kan. Kalau lu pemain terbaik dunia di fase ini di liga berjalan, Ronaldo pertama kali pindah ke Juventus udah goal getter on a weekly basis bikin gol. Tapi kan ini Nah, beda kan di enggak, PSG kan? berarti kan dia punya masalah di adaptasi. Berarti ada sesuatu yang nggak berjalan dong gitu di PSG-nya sendiri. Padahal ada Neymar di sana. Kalau gue bilang nggak ada polemik, nggak ada polemik sama sekali. Dan feeling gue si Leonardo itu dipanggil Nasser. Plok, lu songong lu, udah mending lu gue gaji di aja lu nggak usah banyak cincong. Ngerti nggak? Iya. Karena ini nggak perlu. Buat apa lu keluarkan statement itu? Nggak ada yang untung. Messi tidak, PSG tidak. Lu create sesuatu yang sifatnya negatif, yang tidak dibutuhkan klub itu justru butuh ketenangan, damai. Tapi menurut lo ketika di level ini di waktu sekarang udah berjalan beberapa bulan Messi pindah, udah menurut lo normal
penampilan sekarang di dalam tim? Tidak, tentu tidak. Nggak, bentar. Parameter normal itu apa? Normal kan kita Salah melihat ukur standar hasil yang yang dideliver menjanjikan. sama Messi kan. Standar yang dideliver Loh, sama Messi. kontribusi Messi jelas masih di bawah pada saat dia berada di Barca. Ya. Itu jelas. Cuman lu nggak bisa salahin Messi juga. Lu harus melihat as a team kan. Ya. Timnya kan walaupun nggak selalu menang atau sering ugly win, still number one kan. Dan di Champions League kan oke-oke aja, ngerti nggak? Jadi gue bilang nggak ada masalah. Apalagi sudah lu katakan tadi, tim ini Campuran. asal usulnya campuran Iya, semua. Banyak bahasa, banyak apa, dan itu butuh waktu. Untuk Nggak bisa lu salahkan. Oke. Kalau gue bilang Leonardo ini ingin murni pansos meng-create sesuatu yang nggak ada, dan itu tidak untuk kepentingan PSG, tapi murni dia ingin membuktikan, oh gue dirtek loh. Nah, ini Jadi kan- gue punya hak untuk bicara. Ini pemainnya juga ada yang bersuara nih Coach. Contohnya Gianluigi Donnarumma yang dia bilang dia tidak terbiasa Iya, berada di bangku Donnarumma. cadangan. Kan kalau Apakah nafas menurut terus-terusan. lo ini adalah sebuah pilihan yang objektif meninggalkan dia di bangku cadangan, memainkan nafas? Gue bilang ini sebuah dinamika yang terjadi dalam sebuah klub. It happens. Dan gue rasa pemain melontarkan statement seperti itu memang tidak terlalu Wise. dewasa, Ya. tidak wise, tapi juga sisi negatifnya dampaknya juga nggak besar. Dia hanya mengutarakan kekecewaan dia, wajar dong. Wajar. Dia tidak pernah menjelekkan nafas. Dia tidak pernah bilang, oh nafas jelek, gua harusnya main. Nggak dia katakan. Dia hanya bilang, ya gue pengen main karena gue nggak biasa cadangan. Ya. Secara kualitas lu merasa lebih bagus nafas berarti ketimbang Enggak. Lebih kenal, lebih tahu. Donnarumma. Iya, jauh. Cuman, Kalau ini kan pilihan pelatih. Kalau gue bilang Donnarumma lebih bagus dari Nah, nafas. Pilihan pelatih yang berdasarkan pada, kalau aku pernah lihat klausul Donnarumma ketika dimainkan itu harus bayar berapa juta itu ya. Oh, harus ada tambahan lagi Ada malah. klausul di kontrak Donnarumma di mana ketika dia dimainkan ada uang tambahan untuk dia. Bentar. Ya kan? Lu percaya media mana dulu nih? Enggak, gini. Kita ngomongin PSG, bro. Itu Ramos nggak main 6 bulan aja digaji udah kayak apaan tahu dibayar. Udah enak lah hidupnya. Iya. PSG mah, bos. Duit is not an issue. Duit nggak masalah Duit sama merem, mereka. duit Ini merem. mah pilihan Bar. pelatih. Yang pertanyaan gua ke lu adalah apakah lu percaya pilihan ini adalah yang benar? Jadi nafas yang jadi nomor 1 ketimbang Donnarumma. Kalau kita melihat dari Navas sendiri di PSG kan sudah berapa musim ya, jadi sudah punya pengalaman dan juga jam terbang di Liga Ligue 1. Kalau Ligue 1. Donnarumma Ligue 1, tapi mungkin Donnarumma ini masih diragukan sama Pochettino-nya. Ya kan keputusan terakhir untuk memainkan Donnarumma atau tidak itu kan di tangan pelatih. Nah, kenapa diraguin? Kenapa Tapi diraguin? nafas tahun lalu dengan bintang mega wah lainnya nggak juara di Ligue 1. Ya karena mungkin Dan saat itu itu dan di Champions League juga nggak juara. Pochettino masih adaptasi, tapi kita bisa melihat bagaimana permainan Navas ketika di bawah pressure itu masih bisa banyak melakukan save. Banyaknya kejebolan di PSG saat musim lalu itu murni karena defensif taktik yang belum bisa diterapkan dengan baik. Padahal di depan itu ada Marquinhos sama Kipembe loh. Dia ngerasa lebih pinter nafas, lebih bagus nafas. Lebih bagus Nggak nafas. apa-apa. Lebih bagus. Itu pilihan, nggak apa-apa. Iya. Sama kayak gue percaya Chesney lebih bagus. Biasa aja itu. Itu biasa. Namanya rookie nanti setelah berapa bulan ya Coach Justin benar. Sama biasa Ujung-ujungnya itu. jadi domba coach. Sama Rookie kayak itu Coach. biasa. Ya. Dan dari usia juga kan masih muda kan si Donnarumma. Kalau gue bilang sih kalau gue harus pilih, gue nggak usah mikir. Donnarumma. Oke, Donnarumma. Tanpa mikir gue. Nah, dikit aja nih Coach dan juga Bang Hanif dan juga Akbar, dari lu dulu nih, Bar. Ya. Neymar sedikit nih, Neymar kan juga cedera, akhirnya juga manajemen ya pusing juga lah. Mereka udah ngeluarin duit banyak ya, meskipun duit nggak penting juga buat PSG. Lo ngelihat perannya Neymar terus akhirnya dia cedera di jeda internasional ini kayak gimana? Kalau menurutku ya benar kata Bung Hanif dan Koci. Bung Hanif ya kalau Koci tadi. Akhirnya bener ya? Setuju sama Coach? Kalau kata Koci kan situasi ruang ganti di PSG ini ya masih oke lah ya kan. Kalau menurut Bang Hanif kan ada sebuah ketidakharmonisan ya kan dari segi bahasa dan lain-lain segala macam. Nah, si Neymar ini sendiri memiliki isu di attitude ya kan. Ya, attitude-nya. Udah satu bukti aja. Ketika adiknya ulang tahun kan dia selalu nggak main di PSG ya kan. Alasan apa? Alasan cedera atau apa? Mungkin PSG sudah harus terbiasa dengan pemain yang memiliki ego besar, ya kan? Secara juga mendatangkan pemain bintang yang dikumpulkan bukan untuk keinginan pelatihnya mendatangkan pemain bintang yang penting, bukan pemain yang cocok untuk Pochettino.
Saya rasa Pochettino Betul, bukan keinginan pelatih, Bukan bukan keinginan Dirtek. Dirtek ngurusin admin aja. Ya, murni Pak Nasser. Oh ya, Pak Nasser mau lu datang, dia mau Ya. gaji lu segini, ini adminnya tolong ditandatangan. Itu kerjaan Leonardo. punya suara dalam pendatangan pemain, padahal itu sangat krusial untuk perkembangan Iya. klub. Ya. Tapi di sisi lain, lu salah sendiri. Lu masuk PSG, tujuan lu itu bukan idealis jadi hebat bla bla bla. Enggak, Duit. tujuan lu duit. Nah. Wah, Jadi oke. pada saat lu dibayar besar, lu udah tahu bos lu kayak gitu, intervensi kiri kanan lu harus terima. Iya, iya. Kalau nggak suka, out. Out. Dan buat Sesimpel gue itu. tuh sesimpel Gimana, Bang selama dari pertama kali Neymar pindah ke PSG, gue nggak pernah ngelihat dia bener-bener show up Ya. ketika bener-bener PSG lagi mutu, lagi fase krusial banget. Iya, iya. Itu gue nggak final. Final ya, yang sama Chelsea, gue nggak ngelihat Neymar. Determinasi tinggi. Ketika Dia nggak kayak- belong to PSG kayak ya? remontada lah ketika Iya. yang sama Barcelona yang dia Iya. bikin 2 gol 1 assist ya kalau berapa, yang benar-benar membalikan itu semua gitu. Iya. Itu nggak pernah kejadian. Ketika lagi masa krusial dia justru cedera gitu. Itu sering banget terjadi di Neymar dan begitu juga di timnas Brazil. Ketika lagi dibutuhkan mah dia malah cedera. Kayak di Piala Dunia juga gitu. Dan gue menunggu, katanya kan ini kan setelah Messi dan Ronaldo itu kan masanya Neymar, Mbappe gitu kan untuk menggantikan posisi-posisi dua pemain yang dari luar Agak planet bintang yang ini lain ya. ini Ya, gitu. ya. Bukan Dan- bukan Bernadesi. Ya nggak pernah kejadian gitu menurut gua. Iya, gitu. iya. Sama Karena aja. attitude-nya Attitude, belum ya. belum sebesar itu ya. Oke. Siap. Itu tadi soal kita ngebahas Neymar dan juga Messi dan juga PSG. Memang kalau kita ngomongin bela timnas ya, itu emang udah keharusan gitu. Kayak gue ngebela sekarang yang selalu gue ingetin juga ke jebret tim nih untuk selalu beli semua Lu udah beli paket. belum? Udah lah Bohong Koci. banget lu, pakai lu. Aduh ribet banget nih masukinnya. Nanti ya, pokoknya Kalau gue jelas belum beli. belum beli. Karena gue masih di sponsor. Oke, nanti kalau udah nggak disponsor mau bikin brand sendiri katanya Coach, kita tungguin aja. Promosi dikit. Nah, jangan lupa juga untuk beli semua merchandise dari Jebret Official Merch, itu ada di Shopee. Mulai harganya 80 ribuan aja, silakan langsung lihat Jebret Tim. Ini pokoknya beli semuanya, banyak variasinya. Oke, kita akan lanjut Brar, masih ada waktu nggak? Lanjut ya. Nih kalau sesuai rundown nih, gue nggak ngomongin, ntar gue dibilang nggak MU nggak makan lagi. Ntar MU-an mulu. Enggak, gue baca rundown nggak ada MU tuh. Ada di Bohong terakhir. banget tuh. Ada di terakhir. Wah, ini baru diselipin nih. Baru diselipin sama Abrar nih. Wah, kacau Abrar. Oke, ini nggak bahas, ini kita bahas Van de Beek nih yang selalu jadi buah bibir. Bang Hanif, Koji dan juga Akbar, karirnya bisa hancur di MU. Tapi menurut Kevin Campbell, itu Arsenal bisa menyelamatkan menantu Bergkamp ini. Lo setuju nggak? Dari Akbar dulu deh. Oh, menantu Bergkamp ya. Penyelamatan karir seorang Van de Beek ya, kita bicara tentang itu ya berarti. Ya, ya, ya. Apabila Emang dia menantunya mereka bukannya Pacaran, masih pacaran. Bukannya debur. Enggak, Bergkamp. Bergkamp. Masih Bergkamp. pacaran, Oh, Bergkamp. Masih pacaran. Gue kira anaknya debur. Bukan. Kemarin Bergkamp. Bener ya gue ya, bener ya? Bener. Oh, bener. Ya, Ya, oke. Karena kalau di MU sebetulnya pemain bagus atau tidak bagus itu tergantung bagaimana penempatan dia terhadap sebuah skema klub yang dia bela ya kan. Nggak cocok dong sama Ole Nggak berarti cocok kan? karena Van de Beek ini memang seorang AMF berposisi sama dengan Bruno Fernandes tapi role-nya berbeda. Dia lebih ke kalau istilahnya lebih ke arah shadow striker daripada pembagi bola seperti Bruno. Dan padahal skemanya Ole ini adalah membutuhkan seorang AMF attacking midfielder yang memiliki visi yang bagus dalam pembagian bola. Bentar. Oke, lu benar. Gue setuju Ya. apa yang lu katakan. Sementara Van de Beek bilang, sebelum gue ke Man United, Ole telepon gue meyakinkan gue agar gue pindah. Mungkin Jadi yang salah siapa? Kan Ole udah tahu dia mainnya gimana. Iya. Ajax mainnya gitu-gitu aja. Terus Dalam kenapa nggak arti, dimainin? Ajax tidak pernah main dengan murni playmaker kayak Bruno Fernandes. playmaker ya. Yang Ya. make the game itu winger yang masuk ke dalam. Dia itu seperti yang lu tadi bilang, second striker. Nutup ruangan, buka ruangan. Mungkin saat itu Ole berpikir bahwa ya memang Ole memiliki skema menggunakan playmaker seperti Bruno, oke? Nah, ketika dia menghubungi Van de Beek saat itu mungkin Ole berpikiran aku harus punya plan B, memasang Van de Beek sebagai shadow striker bukan sebagai AMF. Dan ketika dicoba, Van de Beek kan bukan nggak pernah main di MU, pernah main, pernah dicoba dan tidak berujung pada hasil yang baik ya. Kok sama temen-temennya dicuekin, nggak pernah dikasih bola. Tapi kan kalau selalu kita bilang butuh adaptasi. Iya, sebuah gambling Percaya yang proses. gagal. Pembelian Van de Beek sebuah gambling yang gagal. Ya wajar lah kalau di sepak bola kan. Nah, Oke.
Bukan Van de Beek aja gagal. Lu beli winger 90 juta lu jadi bek kanan. Kurang gagal apa itu coba? Sancho, ya. Gimana? Bang Hanif, Van gimana de Bang Beek Hanif? ini ya. Iya, Ini gimana? udah melewati berbagai macam proses dalam menurut gua. Lu bayangin dari fase kita hina Coach ya. Dia baru datang kagak main, udah kita hina tuh. Kita bully. Enggak, kita enggak bully Van de Beek, kita bully MU-nya ya Allah. Enggak bully dia. Dari fase dibully, sekarang tuh tau gak lo? Fase kesian. Kesian tau gak ya. lo? Udah kesian gitu. Kayak MU berarti bener. kesian kita apa Enggak, masih pengen maksudnya dibully? kalau lu fase dibully, berarti masih ada ekspektasi. Iya. Kayak bisa Ini- berubah Iya. gitu. Gue tadi mikir Gentong ngapain di situ diam-diam aja. Ini ternyata makan. Diam-diam makan. Fasenya Ngapain Van de dia Beek duduk di situ? Fasenya Van de Beek di MU sekarang tuh udah fase kesian. Tau nggak? Orang ngelihatnya sampai udah kesian. Lu bayangin, dia kagak dapat kesempatan, bahkan di Carabao Cup nggak dikasih kesempatan. Ya? Iya. Dimainin menit 89. Mau Lu jadi bayangin, apa? ya? Mau jadi apa? Begitu di Liga Champions pergantian pemain dihabisin sama Ole. Gue sih menunggu si Sancho nanti jadi bek kanan. Iya. Lo bikin konten soal itu Enggak, Coach ya? Ronaldo jadi center back. Karena dia kuat dengan bola atas. Oh iya benar. Nggak, maksud gue gini loh, Del. Ini kan pemain yang sebelum ditransfer ke Manchester United, dia masuk nominasi Ballon d'Or loh, Coach. Ya. Nominasi lah. Dan Van der Sar seenggaknya. nyetipin Nggak, lagi nggak, kan. gini. Setidaknya nominasi, berarti dia nggak menjelekkan. Itulah hebatnya Ajax. Ini kalau gue bilang ya, Apa, Coach? ini pemain bakatnya sangat terbatas. Serius, Iya. sangat terbatas. B aja. Tapi visinya bagus. Dan itu dimanfaatkan oleh Erik ten Hag bukan 100%, 1.000.000%. Makanya kelihatannya hebat. Karena dalam sistem. Padahal kalau gue selalu perhatiin Van de Beek dan satu Ajax yang paling katro itu Van de Beek. Oke. Lu kenapa gue bilang? Kenapa, Coach? Lu perhatiin first touch-nya, itu jelek. Kontrol bola sering hilang. Cuman kembali lagi karena sistemnya Ajax bermain dan dia cocok, dia dari kecil main di situ, dia bisa manfaatkan. Cetak gol pun dia butuh 1000 peluang untuk bisa cetak gol. Itu poinnya, Del. Kenapa? Maksudnya gini. Pelatihnya pinter, gitu loh. Siapa? Sekarang Ten Hag. lu ada Ten Hag lah. lu ada Bukan Ole ya? Masa Ole dibilang pinter? lu punya materi pemain yang bagus. Iya. Ada Van de Beek, ada Bruno, ada Pogba, ada macam-macam nih. Lu bisa ibaratnya koki, lu bisa ngeracik banyak hal. Tapi yang lu turunin Fred McTominay gitu loh. Emang ya Bagus. Ya emang gimana maksud gua? Masih bagus. Jadi gua kesian sekarang sama Van de Beek, bahkan untuk mendapatkan kesempatan aja dia ini nggak dikasih. Tapi gue bilang kalau dia main di Arsenal, Gimana Coach? Nah, ya bahas Arsenal gimana Coach? Kalau dia main di kalau Arsenal. dia main di Arsenal, Cocok di posisi apa? gue bilang dia cocok ya seperti itu tadi dibahas Akbar. attacking midfield. Cuman yang menutup atau memanfaatkan ruang yang dibuka oleh striker. Tapi kan ada Smith Rowe, ada Odegaard, Iya. Kalau Smith Rowe, Odegaard kan butuh rotasi, kan belum ada yang cedera dan lain-lain. Berarti tetap cadangan dong di Arsenal. Enggak. Gue yakin dia akan dapat jam Menit terbang. bermain, ya. Siapa tahu Ya, bisa ya, cocok. ya minimal 10 menit lebih banyak lah. Punchline ya. Kalau gimana Bar? Ya, siapa Kalau di tahu, Arsenal. kalau di Arsenal siapa tahu lebih cocok karena beda pelatih, beda taktik, siapa tahu cocok di sana meskipun skillnya terbatas seperti kata kunci ya kan. Kalau untuk rotasi ya oke lah, tapi kan tetap cadangan nanti akhirnya. Jadi mending dia aja percaya proses sama Ole, oke. Oke, ya. Enggak, sebenarnya Van de Beek, Sancho, biar Varane itu udah biar di MU aja lah. Biar dapat hiburan ya. Nah, kalau misalnya menurut Jebret Tim ketika kita ngomongin Van de Beek pindah ke Arsenal cocok nggak? Apakah cocok dengan Arteta? Kalau kita setelah tadi ngomongin soal ke Inggris, kita ngomongin Milan sedikit nih ya untuk bapak-bapak ini. Oke, mana oke? Oke, belum nggak ada kayak langsung nanti Coach ya. Nah, dikit dong soal Casey yang katanya mau cabut dan calon penggantinya itu Renato Sanchez. Menurut lo Bang Hanif, gimana menurut lo? Cocok atau enggak? Kalau kata Dejan, kita cocok. Dejan ini fans Inter. Kita ngomongin cabut atau enggak dulu kan. Kan Casey. permintaannya 10 juta euro gajinya dari Frank Casey. Yang ditawarin kalau nggak salah 7 apa 8 Maksimal gitu. 8. Maksimal 8. 6. Kan dari 6,5. supply dan demand-nya kan jauh nih menurut gua gitu. Dan kita udah lihat Milan berani ngelepas pemain kayak Donnarumma yang memang minta gaji tinggi, dan bahkan gua nggak yakin Alessio Romagnoli juga bakal dipertahanin karena sama kan udah mau habis juga tuh kontraknya. Itu kan pemain-pemain krusial ya. Gitu. Dan gua nggak yakin Milan punya
kekuatan finansial buat bisa membahagiakan apa yang diinginkan oleh Casey sejujurnya. Nah kalau pertanyaannya apakah Renato Sanchez mau ke Milan? Buat Pasti gue sih mau enggak. Kenapa? Buat gue sih enggak. Gue bilang mau. Buat gue sih enggak. Gitu. Kenapa? Alasan lu enggak kenapa? Ya gue kalau sebagai pemain gitu kan sekarang ngelihat sebuah tim itu yang memang harusnya yang punya track record setiap musim itu main di Liga Champions dulu gitu. Dan Renato Sanchez ini kan baru aja membangun lagi karirnya Del. Dia kan sempat main di Bolton. Swansea. Iya. Swansea. Swansea yang dia ngoper ke ini kan e-board kan. dia sempat ngoper ke e-board. Lu bayangin, ini karirnya dari bagus banget jadi dari Ya dari dulu Munchen ya kalau nggak Wonderkid terus dia dapat Golden Boy kalau nggak salah. Ya. Terus dia nyungsep ke Swansea, Ya, Golden ngoper Boy. ke e-board gitu kan. Terus dia membangun lagi karirnya kan di Prancis. Akan tetapi proses recovery ini berjalan dengan baik, terbukti di Lille bermain bagus. Di Lille sampai bagus, juara, di negara pun juga masih tetap bisa cetak gol. Nah, kecuali- Pertanyaannya bukan mau atau tidak. Sama kayak Depay berarti butuh kayak gitu kan. Ya, Tim-tim yang memang enggak tier A mengakomodir. lah gitu ya. Ya. Nah, pertanyaannya bukan Renato Sanchez mau atau tidak ke Milan. Milan mampu atau tidak membeli sebuah pemain. Lu yang meragukan Milan beli pemain? Aku meragukan kalau yang dibeli Renato Sanchez. Kenapa? Ya karena Dia nggak mahal lah Renato. Nggak enggak, recovery-nya mulai bagus. Recovery mulai bagus berbanding lurus terhadap harga yang otomatis akan naik. Gaji permintaannya juga pasti akan tinggi. Tapi kan dia sering cedera juga. Maksudnya naik turun juga. so-so lah kalau cederanya nggak terlalu yang parah Masa? seperti Dembele lah kalau menurutku. Nggak ada yang lebih parah dari Dembele. Makanya masih Kalau udah 3 musim berturut-turut Milan balik lagi ke Liga Champions sudah lebih stabil dari sisi penampilan, dari sisi struktur klub gitu. Itu jadi opsi yang realistis buat pemain. Oke. Gitu. Kalau enggak ini karirnya dari hancur loh. Lu mau balik lagi ke instability gitu. Lu pemilik aja ganti berapa kali di Milan udah berapa tahun terakhir dari Yong Hong Lee yang nggak jelas gitu kan. Sekarang yang di manage sama Elliot kan, Fans itu kan ini bukan pemilik Memang de lah, facto. ini gitu. Jadi segmen nggak- pemilik buat Liga gua sih Italia nggak. luar biasa ya Bang ya. Oke, kalau dari Coach sedikit Coach soal Renato Sanchez ke Milan ada tanggapan nggak Coach? Gue setuju bahwa dana finance rumah tangga Milan itu nggak boleh diobrak-abrik karena satu pemain. Jadi kalau tidak masuk skema, mending dijual, mumpung ada harganya. Satu itu tentang Kessie, karena Kessie untuk gue bukan pemain yang irreplaceable. Oke. Nah terus Replaceable ya. masalah Renato Sanchez, ini pemain masih muda, praktis masih muda lah. ya. Layak diberi kesempatan lagi di klub besar karena untuk gue Milan tetap masih termasuk klub besar. Jadi dan gue rasa dia nggak akan neko-neko minta terlalu banyak yang tidak sesuai gajinya daripada masa Lyon bisa main di situ terus dia nggak bisa main di Milan di Serie A. Feeling gue sih dia kalau seandainya Kessie dijual kemungkinan besar dia akan pindah. Oke, siap. Kalau menurut Jebretim gimana silakan taruh di kolom komentar. Kessie dan juga Renato Sanchez silakan berdiskusi di kolom komentar. Dan kita episode sudah berakhir di episode 577. Terima kasih DPI. Ini dia Mardel, Akbar, terima kasih luar biasa. Gimana Jebretim penampilan Akbar di episode ini silakan taruh juga di kolom komentar. Ini karena perdana jadi masih gue tahan-tahan dulu. Jadi bilang, oh ya Coach Justin ternyata nggak sesangar itu ya. Oh belum tahu dia. Belum tahu gue disering dikartusin ya. Waktu apa? gua pertama nggak gitu langsung disikat gue. Ini for dulu. Oke lah, akhir kata Mardel, Bantingnya Akbar, nanti. Hanif dan juga Coach Cabe. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Kecil banget ya namanya tempat sepatu, di tempat di mana sepatu itu digantung-gantung setelah atau sebelum pertandingan. Disitulah Bill Shankly akan menentukan siapa pemain yang akan dimainkan dalam seluruh pertandingan. Pemain udah masuk ke lapangan, babak kedua bentar lagi bakal dimulai. Gimana prediksinya? 5-0. Come on.